Terbagi oleh najis kepada dua pembagian. Yang pertama hakikiyatin, najis hakikat. Jadi bukan cuma tauhid hakikat saja, tapi najis juga ada hakikat di sini. Wa hukmiyatin, dan ada juga najis hukmiyah, najis secara hukum. Meskipun secara hakiki itu bukan najis, tetapi secara hukum masuk dalam kategori najis. Fan najasatul hakikiyatu hiya lughatan, maka najis secara hakikiyah menurut bahasa, istilah bahasa, artinya adalah al-ainul mustaqdzaratu, benda-benda yang dianggap kotor, jorok atau menjijikkan. Contoh, kadami wal bauli wal ghaid, seperti darah, kencing dan juga muntah. Itu pengertian najis atau najasah secara hakikat berdasarkan istilah bahasa Arab. Wa syar'an, sedangkan menurut syariat, najasah artinya mustaqdzarun, sesuatu yang dianggap kotor, yamna'u min sihhati sholati haitsu la markhasa. Sesuatu benda, sesuatu yang dianggap kotor, sesuatu yang dianggap menjijikkan, atau sesuatu yang dianggap tidak suci, yang bisa mencegah daripada sahnya solat. Sekira-kira tidak dimaafkan lagi. Ada juga yang kotoran tetapi masih bisa dimaafkan. Jadi definisi daripada najasah atau najis secara syariat ialah kotoran-kotoran yang mencegah daripada sahnya solat, selama itu tidak dimaafkan kotoran tersebut. Itu definisi pengertian daripada najasah secara hakikiyah. Wan najasatul hukmiyah, sedangkan najasah secara hukum, hiya amrun i'tibariyun yaqumu bil a'dha yamna'u min sihhati salat haitsu la markhasa atau murakhisa. Najasah secara hukmiyah dianya itu adalah sesuatu yang masuk di dalam i'tibar seseorang, yang dalam pikiran seseorang, yaqumu bil a'dha, ada ia duduk, berdiri atau duduk pada anggota-anggota tubuh, yamna'u min sihhati salat, yang menghalangi najis hukmiyah itu daripada sahnya solat. Sekira-kira itu pun tidak ada dimaafkan. Beda kalau dimaafkan berarti ya tidak apa-apa, tapi kalau tidak dimaafkan berarti termasuk najis hukmiyah atau najasah hukmiyah. Wa yashmilul hadath al-asghara alladhi yazulu bil wudu, dan mencakuplah oleh najasah hukmiyah itu akan hadas yang kecil. Hadas yang kecil alladhi yazulu bil wudu, bisa hadas yang kecil ini dihilangkan hadas itu bersucinya dengan wudu. Dan juga yashmilul hadath al-akbar, mencakup juga akan hadas yang besar. Yang dimaksud di sini adalah karena janabah, hadas karena junub. Alladhi yazulu bil ghusli, yang hilang hadas akbar tersebut bersucinya adalah dengan perantaraan mandi. Jadi yang dimaksud dengan najasah hukmiyah adalah hadas asghar dan juga hadas akbar, hadas kecil dan juga hadas besar. Kalau hadas kecil kan kita udah maklum, artinya akibat daripada kentut, buang angin, ataupun akibat daripada kencing, ataupun akibat daripada ghaid, orang yang buang hajat besar. Maka sesudah dia buang hajat itu hilanglah kesuciannya. Maka ada hadas yang asghar, hadas yang kecil yang menempel pada anggota tubuhnya. Maka untuk menghilangkannya adalah dengan cara berwudu. Kalau orang itu berhubungan suami istri, kemarin kita udah kaji, berhubungan suami istri ini adalah masuk hasyafah. Hasyafah ini masuk kemaluan kepala itu ke dalam rahim atau ke dalam kemaluan perempuan. Tidak keluar air mani, itu sudah berjunub dia. Tidak keluar air mani, itu dianggap sudah berhadas besar. Sementara orang kadang-kadang ragu dalam arti kata
ketika dia memasukkan kemaluan laki-laki, kepalanya masuk di dalam kemaluan perempuan, tapi belum inzal atau tidak inzal, tidak keluar air mani, dia ragu apakah dia ini sudah berjunub atau masih suci, apakah dia ini wajib mandi junub, mandi hadas besar, atau tidak wajib mandi hadas besar. Maka udah diterangkan dulu bahwa seseorang yang memasukkan kemaluan laki-laki itu dengan masuk kepalanya masuk ke dalam rahim, ke dalam kemaluan perempuan, maka itu sudah menyebabkan seseorang itu berhadas besar. Udah dikira berhadas besar meskipun tidak inzal, meskipun tidak mengeluarkan air mani. Nah, ini sudah disebutkan di sini. Maka untuk menghilangkan hadas besar tersebut adalah yazulu bil ghusli, baru bisa hilang dengan yaitu mandi junub atau mandi dari hadas besar. Dah. Wan najasatul haqiqiyatu anwa'. Najis secara hakikiyah, secara hakikat itu ada macam-macam. Kata Syekh Wahbah Zuhaili. Najis secara hakikiyah itu ada beberapa macam. Pertama, mukhallazah, najis berat, bukan ringan dan bukan sedang. Najis ini masuk dalam klasifikasi najis yang berat. Au mukhaffafatan, ataukah najis ringan. Nah, kemudian najis mughallazah, najis yang berat ini dan najis yang ringan ini ada dua kembali dibagi. Yang pertama dalam bentuk jamidah, dalam bentuk yang keras, najis tapi keras, ain bendanya itu keras. Au ma'iah, ma'iah berarti cair, cair macam air lah dia. Dah. Kemudian mughallazah, najis yang berat, dan najis mukhaffafah, baik yang jamid yang keras maupun yang ma'iah yang cair tersebut pun terbagi lagi kepada dua. Pertama mar'iyah, bisa dilihat. Yang kedua ghairu mar'iyah, tidak bisa dilihat. Jadi ada najis yang terlihat, ada najis yang tidak terlihat. Dah, berarti kalau kita bagi, yang pertama disimpulkan najis mughallazah, najis mukhaffafah. Najis mughallazah, mukhaffafah yang berat dan ringan terbagi kepada dua, ada jamidah, ada ma'iah, ada yang keras, ada yang cair. Dah, kemudian najis mughallazah, mukhaffafah yang terbagi kepada yang keras dan cair itu pun terbagi kepada dua, ada yang mar'iyah terlihat, ada yang ghairu mar'iyah, ada yang tidak terlihat. Dah. Nah, ini pembagian tentang najis-najis. Wa amma hukmu izalatin najasati ghairul ma'fuwi anha 'ani thawbi wal badan wal makan lil musalli. Dan adapun bermula hukum menghilangkan najis yang tidak dimaafkan daripada najis itu, yang ada pada thawb pakaian, wal badan ada pada badan, wal makan dan ada pada tempat, lil musalli bagi orang yang sholat, maka hukumnya menghilangkan najis tersebut fawajibun inda jumhuril ulama, yakni al fuqaha. Maka hukumnya menghilangkan najis yang tidak dimaafkan tersebut, hukumnya adalah wajib menurut mayoritas, yaitu para ulama ahli hukum fikih. Ghairil malikiyah, kecuali ulama-ulama yang taklid, yang mengikuti imamnya, yaitu Imam Malik. Beda kalau Imam Malik. Dalam arti kata berarti di sini kalau empat mazhab yang mayoritas yaitu Hanafi, Syafi'i, Hambali sepakat wajib hukumnya menghilangkan najis yang tidak dimaafkan bila ada pada pakaian, bila ada pada badan, dan bila ada pada tempat orang yang salat. Tetapi menurut Imam Malik dan para ulama murid-muridnya yang mengikutinya, bukan wajib hukumnya, tetapi menghilangkan najis di situ adalah sunnah hukumnya. Dah, apa argumen dalil dari para ulama yang mengatakan tentang hukum wajib dan sunnah tersebut? Liqaulihi ta'ala, dalil yang pertama adalah firman Allah Ta'ala. Allah Ta'ala sendiri yang menyampaikan dalam Al-Quran surat Al-Mudaththir ayat 74. Apa Allah Ta'ala katakan? Wa thiyabaka
fatahhir wa thiyabaka fatahhir. Dan pakaianmu maka sucikanlah oleh engkau. Artinya sucikan oleh engkau akan pakaianmu. Maka di sini ada kalimat amar. Ada kalimat kata-kata perintah. Jadi amrul mutlak, lafaz amar secara mutlak dilalah ditunjukkan kepada makna wujub. Maka oleh karena itu para ulama mazhab Syafi'i, Hanafi dan Hambali mengambil kesimpulan hukum wajib mensucikan, yaitu pakaian daripada najis. Ini pegangan daripada mazhab jumhur ulama, jumhur fuqaha. Wa hunaka qaulani masyhurani fi madhhabi Malik. Tetapi di sana, di kitab-kitab yang dibaca oleh para ulama, ada dua pendapat yang masyhur populer di kalangan mazhab Maliki. Yang pertama, para ulama fikih, ahli fikih di kalangan Maliki terpecah kepada dua kelompok. Yang pertama mengatakan hukumnya wajib, yang kedua mengatakan hukumnya sunnah. Sunnah itu kapan? Dalam pandangan yaitu ulama-ulama Maliki. Dan demikian keadaan itu adalah ketika dia ingat dan dia mampu, dan ketika memungkinkan bagi dirinya untuk yaitu mensucikan badan, pakaian, tempat ia solat daripada najis tersebut. Sedangkan pendapat yang muktamad yang dipegang, pendapat yang kuat yang dipegang dalam mazhab Maliki, yang masyhur populer di kalangan mereka, bahwa hukum mensucikan najis hukumnya adalah sunnah, bukan hukumnya adalah wajib. Kemudian jika seseorang sholat sementara ada najis yang melekat di pakaiannya kah, di badannya kah, ataukah pada tempat sholatnya, sengaja dia sholat sementara dia mampu untuk menghilangkannya, niscaya wajib bagi dia mengulang kembali sholatnya. Jadi kalau ada orang sholat, dia tahu badannya ada najis, atau tempat sholatnya ada najis, atau bajunya yang terkena najis, tapi dia sholat secara sengaja, maka menurut Imam Malik, hukumnya di sini tidak berdosa, tapi wajib bagi dia untuk mengulang kembali sholat, karena tidak sah, ada najis. Kenapa tidak sah? Kenapa wajib dia mengulang kembali sholatnya? Libutlaniha, karena batal sholat yang dia kerjakan. Atau batil sholat yang dia kerjakan. Wa alal qaulil masyhur, sedangkan menurut pendapat yang masyhur, pendapat yang masyhur mengatakan izalatan najasati sunnatun, bahwa sesungguhnya menghilangkan najis itu hukumnya sunnah. Kapan? Jika dia ingat dan ia mampu untuk menghilangkan najis. Tapi kalau dia lupa, ya tidak apa-apa. Lupa, bagaimana dia mau hilangkan? Dia lupa kalau ada najis. Dia lupa kalau tadi ada dia terkena muntah. Atau kalau seandainya dia tidak mampu menghilangkannya. Kalau dia tidak mampu menghilangkannya hukumnya sunnah, tidak wajib. Dan itu pun disunahkan untuk mengulang kembali sholatnya, bukan wajib. Ini perbedaan kita dengan Maliki. Kalau kita mengatakan ya wajib ulang, kalau Maliki mengatakan sunnah ulang, artinya kalau tidak diulang sah. Ini kalau kita melihat ada pendapat yang berbeda di luar mazhab mayoritas. Tetapi kita praktekkan di Indonesia ini, ini sulit dipraktekkan di Indonesia. Karena pandangan ulama-ulama, khususnya masyarakat Aceh secara mayoritas, mengetahui bahwa hukum menghilangkan najis baik pada baju, badan atau tempat sholat hukumnya adalah wajib.
Sehingga kalau dia tetap solat dalam keadaan demikian, tidak sah solatnya dan wajib diulang. Bukan sunnah diulang sebagaimana pendapat yang masyhur di dalam mazhab Maliki. Dah. Kemudian masuk di dalam pembahasan yang selanjutnya. Pembahasan yang selanjutnya adalah mencakup dua hal yang perlu untuk dibahas. Pertama, najis-najis yang disepakati. Yang kedua, najis-najis yang tidak disepakati. Yang pertama, najis-najis yang muttafaq alaiha fil madzhab. Mana najis-najis yang disepakati tentang kenajisannya tersebut dalam mazhab-mazhab yang muktabar. Ajma'al fuqaha ala najasatil anwa' Italia, telah sepakat oleh para ulama ahli fikih ke atas najisnya beberapa model najis yang akan datang. Yang pertama, lahmul khinzir. Nah, yang pertama adalah daging anjing. Daging anjing. Tapi kalau ada orang bertanya, bagaimana kalau daging anjing disembelih secara hukum Islam? Dia baca bismillah, Allahu Akbar. Kemudian sesudah disembelih putus urat leher, jalur darah dan jalur nafas. Urat nafas dan urat darahnya itu putus. Jadi bukan potong semuanya. Ya, atau cuma dicungkil saja, kemudian dibolongin saja dia punya leher. Nah, itu udah jadi bangkai kan? Bagaimana kalau anjing itu disembelih secara syariat, yaitu secara syariat Islam? Nah, tetap wa in kana bidzabhihi syar'an, meskipun anjing itu disembelih secara syariat Islam, itu sembelih putus yaitu urat nafas atau urat jalur tempat lewatnya darah. Nah, putus uratnya tersebut. Meskipun secara syariat itu sah, tetapi tetap masuk dalam kelompok, tetap dia itu sebagai yaitu daging yang najis, daging anjing. Kenapa demikian? Padahal udah disembelih secara syariat. Udahlah, kalau seandainya tidak disembelih secara syariat, model masuk ke dalam karung dipukul ke dinding. Model masuk ke dalam karung kemudian dipukul pakai besi. Maka kalau kami di kampung kami itu masukkan ke dalam karung anjing tuh, udah diikat, kan kain-kain, dia teriak-teriak, diambil besi dipukul, pung, teriak-teriak anjingnya, udah mati, dikeluarkan, udah keluar, diambil apa itu? Gas. Biasa kita pakai las apa itu? Las pagar rumah. Nah, itu dipakai itu untuk bakar anjing yang udah dipukul, dipentungin, dimasukkan ke dalam karung, dipukul, udah enggak teriak-teriak lagi, kemudian dikeluarkan dibakar pakai gas tuh, gas untuk bakar apa tuh? Apa namanya itu? Api yang dipakai untuk bikin apa namanya itu? Gas. Pokoknya semburan apinya itu kencang. Sekali digas begitu hangus semuanya, apa namanya, bulu-bulunya hangus, supaya bulu-bulunya itu enak untuk dibersihkan. Udah halus semuanya, kemudian diambil apa namanya itu, sikat pakai besi itu, sikat yang apa namanya, kalau kita sikat baju itu kan plastik dia. Nah, ini pakai besi dia, atau pakai kawat. Nah, itu kemudian digosok-gosok, dah selesai digosok-gosok, habis itu ditusuk kemudian dibakar. Bagaimana kalau seandainya itu kemudian disebut nama Allah? Nah, tetap hukumnya tidak sah. Hukumnya tetap sebagai najis. Ya. Ya, ini di sini pembahasannya. Tepat sekali pembahasannya di sini. Iya. Di sini pembahasannya memang. Nah, itu pendapat siapa? Gitu. Jadi itu kan ada pendapat, tetapi pendapat siapa itu yang jadi pertanyaan, pendapat siapa? Kenapa ada perkataan yang mengatakan demikian? Dari mana munculnya ucapan itu, dari siapa? Nah, ya kan? Nah, di sini dibahas nih. Nah, di sini dikatakan bahwa maka anjing itu dagingnya adalah najis meskipun disembelih secara syariat karena berdasarkan nas.
Al-Quranul Karim yang mengatakan bahwa najis, memang benda anjing itu memang najis. Innamal khamra Innamal khamru wal maisiru wal khinzir rijisun. Disebut itu sebagai benda yang jorok. Kalau dalam kategori fikih Islam itu yang dimaksud itu adalah najis. Fayakunu lahmuhu wa jami'u ajza'ihi, maka adalah bermula dagingnya, wa jami'u ajza'ihi, dan semua bagian unsur-unsur daripada anjing tersebut. Masuk di dalamnya adalah rambutnya, masuk di dalamnya adalah tulang-tulangnya, masuk di dalamnya adalah jildi, kulit-kulitnya. Meskipun kulitnya itu kemudian disamak. Ya, beda kalau rusa. Kita tembak rusa, kemudian kita sembelih, kita ambil daging, kulitnya kemudian kita samak. Ada lendir-lendirnya itu, ada darah-darah di kulitnya itu disamak. Ada orang pintar samak, kemudian kulitnya itu dijadikan apa, misal jadikan ikat pinggang, ya kan? Dijadikan misalkan tas. Atau kalau orang misalkan domba kemudian kulitnya disamak, itu dengan kulit-kulitnya dijadikan jaket. Ya, kalau di negeri-negeri yang kutub, wilayah kutub itu jadi jaket itu untuk menghangatkan badan. Padahal itu ada kulitnya itu ada darah, disamak, sah hukumnya. Meskipun ada darah tapi sudah dibersihkan. Bagaimana hukumnya kalau seandainya itu anjing? Kalau kulit anjing ini kemudian disamak, maka di sini dikatakan walau madabughan, meskipun sudah disamak, hukumnya tetap najis menurut yaitu pendapat para fuqaha. Menurut pendapat para fuqaha yang sepakat, mereka mengatakan bahwa kulit anjing ini pun meskipun sudah disamak, hukumnya tetap najis. Nah, kemudian masuk di dalam pendapat yang berbeda. Mana pendapat yang berbeda? Wal mu'tamadu indal malikiyah annal khinzir al hayya wa urquhu wa dam'uhu wa mukhalituhu wa la'abuhu tahirun. Nah, ini pendapat nih yang Bapak tanya tadi itu. Menurut pendapat yang kuat yang dipegang oleh para ulama yang mengikut kepada Imam Malik, jadi ulama-ulama Malikiyah, mereka mengatakan bahwa sesungguhnya bermula anjing hidup, kemudian keringatnya anjing, termasuk di sini wadam'uhu, air matanya anjing, apa yang bercampur dengan anjing tersebut termasuk juga air liurnya, tahirun, itu suci. Tahu kan pendapat siapa sudah? Berarti itu bukan pendapat daripada jumhur mayoritas ulama, bukan pendapat mayoritas para alim ulama, tetapi ini pendapat siapa? Pendapat mu'tamad menurut kalangan menurut kalangan para ulama yang taklid mengikuti pendapat gurunya Imam Syafi'i. Siapa? Yaitu Imam Malik. Jadi para pengikut Malikiyah, ulama-ulama Malikiyah mengatakan kalau anjing yang hidup, keringatnya, air matanya, kemudian air liurnya suci. Itu menurut mereka. Nanti Bapak ikutan sama mereka, boleh enggak? Nah, boleh apa enggak nih? Bapak ikutan pendapat ini, boleh enggak? Ya keluarlah, ikutlah kepada Maliki, jangan ikut lagi kepada Syafi'i, jangan ikut pada Hanafi, jangan ikut kepada Hambali. Tapi kalau abang misalkan mempraktekkan mazhab Syafi'i, ya abang mengamalkan ini, ya tidak sah sholat. Ya, tadi kena air liur, kemudian saya sholat, dan saya bertanya kepada ulama mengatakan batal, tapi saya ikut kepada Imam Malik, bagaimana hukumnya? Imam Malik mengatakan suci. Apa alasannya Bapak ikut Imam Malik? Pertanyaannya kan begitu kan? Kenapa Bapak ikut Imam Malik? Ya, kalau Imam Malik ya mudah-mudah saja hukumnya. Kalau mudah-mudah saja berarti mengambil hukum yang mudah, haram hukumnya. Haram hukumnya, kecuali emergensi darurat. Kalau darurat terpaksa taklid, misalkan tidak ada alat untuk mensucikan, kondisinya terpaksa. Di saat terpaksa boleh kita keluar dari imam kita,
taklid karena terpaksa gitu. Karena ada pendapat yang membolehkan, kita ambil pendapat itu karena dalam keadaan terpaksa. Kalau tidak terpaksa, tidak dibolehkan hukumnya. Ya, makanya ini jangankan kita di Manado, di Aceh pun sebagian kecil masyarakat kita tidak mengerti tentang hukum ini. Maka kemudian mereka sebagiannya ada yang memelihara anjing, bahkan anjing poni. Anjing mirip boneka tuh, anjing kecil, bulu-bulunya lebat, cantik anjingnya tuh. Dikasih hadiah, kemudian kasih sama anaknya main-main dengan anjing, dipeluk-peluk. Dipeluk-peluk, karena lucu anjingnya memang tuh. Tapi bagaimanapun cantiknya anjing itu, bagaimanapun lucunya anjing, dalam syariat Islam, mayoritas pendapat ulama mengatakan dia tetap najis. Ya, tetap najis. Maka kalau yang mengatakan bahwa hanya daging anjing saja yang najis, sementara bulunya, air liurnya, air matanya, dan kulitnya kalau bersentuh dengan kita tidak najis, ini pendapat yang mana dulu? Nah, ini pendapat yang mana? Pendapat sebagian dari mazhab yang banyak. Mazhab yang banyak, baik mazhab Syafi'i, Hanafi, Hambali, sepakat mengatakan semuanya najis. Dagingnya najis, kulitnya najis, tulangnya najis, darahnya najis, dan semua bagian daripada anjing itu pun najis, meskipun sudah disembelih, meskipun sudah disamak. Nah, udah mengerti Pak ya? Jadi kita udah dapat jawaban. Berarti itu pendapat, yaitu yang dipegang oleh para ulama Malikiyah. Nah, Bapak bisa ambil pendapat itu, tapi Bapak betul-betul ikut Malik. Betul-betul mengikuti fatwa Imam Malik. Mulai dari masalah bersuci, masalah sholat, masalah puasa, masalah zakat, ikut total kepada Imam Malik. Nah, itu kalau kita taklid kepada Imam Malik. Dah, ada pertanyaan? Ya, itu dia memahami dari hadis idza walagha ina ahadikumul khinzir di situ. Kalau seandainya bejana salah seorang di antara kalian itu kemudian dijilat oleh anjing dan tersentuh dengan air liurnya, maka hukumnya najis di situ. Hadis itu menyebutkan dijilat ya. Kemudian ditarik kesimpulan, ya berarti kalau dijilat yang najis, kalau kulitnya tidak najis. Nah, itu pemahamannya. Tetapi penjelasan ulama sudah jelas mengatakan bahwa dagingnya najis, kulitnya najis, gitu. Dagingnya najis, kulitnya najis, tulangnya najis, darahnya najis. Berarti semua bahagian daripada anjing itu semuanya najis, termasuk bulu-bulunya. Kalau Bapak bersentuh dengan, ada lewat, Bapak mau pergi ke masjid, di jalan Bapak kemudian berpapasan dengan anjing, dan anjing itu sempat senggol Bapak, kena ke celana kita, bukan ke kulit, celana, kena ke celana. Kira-kira batal sholat tidak? Tidak batal sholat karena tidak sentuh kulit, cuma celananya itu harus diganti. Bagaimana mensucikan celana tadi tersebut? Celana tadi tersebut wajib disucikan secara hukum mensucikan najis yang berat, masuk di dalam kategori najis berat. Ya, tidak cukup sekali air. Ya, 6 kali tanah, 1 kali air. Gitu. Jadi bukan saja air liur anjing, tapi masuk di dalamnya kulit-kulitnya, bulu-bulunya, tulang, daging. Dan bukan saja najis karena hukum makan, menyentuhnya juga najis. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya.
Iya, kalau seandainya ada anjing di dalam rumah, ada hadis dari Rasul, makanya sepakat ulama-ulama mengatakan hukumnya, bukan sepakat ya, jumhur ulama ittifaq. Sepakat para fuqaha ke atas najis, yaitu benda-benda yang akan datang, daging anjing dan jenis-jenisnya tadi itu, mulai dari tulang, daging, kulit, segala bulu-bulunya itu masuk dalamnya, kecuali pendapat Maliki tadi. Nah, kemudian pertanyaan, apakah kalau nanti kita pelihara anjing dan anjing itu ada dalam rumah, apakah malaikat rahmat masuk? Jawabannya, malaikat tidak masuk ke dalam rumah. Karena itu bertentangan, itu sudah sore dalam hadis Rasulullah yang mengatakan tentang bahwa malaikat rahmat tidak akan masuk ke dalam rumah yang di dalamnya ada dua. Yang pertama anjing, yang kedua adalah patung di dalamnya. Ya, maka orang yang ingin mendapatkan doa daripada malaikat rahmat, maka janganlah memelihara anjing di dalam rumah. Meskipun ada yang mengatakan boleh, tapi dengan tujuan adalah untuk berburu. Termasuk di dalamnya Imam Malik. Jadi kalau Imam Malik mengatakan boleh memelihara anjing, tapi dengan kasat, maksud dan tujuan adalah untuk berburu. Gitu. Nah, tentang bagaimana hukumnya kalau kita melihat anjing itu udah berkeliaran di teras rumah kita. Anjing yang udah berkeliaran di teras rumah kita itu bagaimana hukumnya? Nah, pertanyaannya, apakah wajib disama? Wajib sama. Kenapa? Karena menurut kita itu najis mughalaza. Karena dia najis mughalaza, maka hukumnya untuk mensucikan pun berat. Di mana kita lihat anjing itu lalu lintas, disitulah menurut apa yang kita tengok, gitu. Makanya kalau masuk anjing ke halaman rumah kan tanya. Ya, kecuali kalau tanah, ya. Tapi kalau lantai, di mana kita lihat anjing itu udah masuk ke teras rumah, udah berdiri dia di anak tangga. Anak tangga itu kita sering nggak pakai alas kaki. Kita jalan di atasnya itu tidak pakai alas kaki. Ya udah, kita sucikan dengan cara mensucikan najis yang berat gitu. Ambil tanah, kemudian gosok semuanya dengan tanah, kemudian disiram terakhir dengan air. Tapi kalau lantai itu kira-kira, lantai itu tidak kita injak dengan kulit langsung pakai sendal, ya tidak masalah, sapu aja atau siram saja, yang gitu kan. Ini bercerita kalau tempat itu kita lalu lalang tidak menggunakan alas kaki ini. Kalau pakai sendal kan nggak apa-apa kan, tidak sentuh kulit kita. Tapi kalau teras rumah itu sering kita lepas sendal, ya untuk menjaga kesucian, afdolnya demikian. Nah, udah azan, ini perdana ya. Ada yang sebelumnya udah isi kajian? Jumat yang malam minggu sebelumnya ya. Abu Dahlan udah. Ya, tetap semangat dan tetap begini Bapak. Memang kajian fikih ini membosankan. Saya jujur saya bilang ya, kajian fikih ini membosankan, apalagi perbandingan mazhab. Ya, karena begini, orang tuh pingin dapat ilmu yang memotivasi ibadah, yang buat dia tuh semangat ibadah. Maka kalau ini kan bukan semangat ibadah, ini bikin sakit kepala. Oh hukumnya begini, oh syaratnya seperti ini, oh rukunnya ini, oh ini yang membatalkan, ini yang tidak membatalkan. Ya, makanya kalau kajian fikih itu rata-rata kebanyakan kurang orang yang hadir, yang ingin tahu hukum supaya sahnya ibadah, maka dia akan datang. Maka ada orang yang dalam pengajian itu dia fokus kepada sunnah-sunnah, sehingga termotivasi untuk beribadah. Tapi ketika dia beribadah dia nggak ngerti cara ibadah. Nah itu kalahnya di situ. Pengajian di dalamnya itu mengajak orang untuk beribadah, mengamalkan keutamaan sunnah-sunnah dalam beribadah. Banyak sehingga orang yang hadir, tapi ketika mereka beribadah, mereka salah dalam beribadah, sehingga sama saja ibadahnya tidak diterima. Maka perlu juga kajian fikih seperti ini. Terlebih fikih perbandingan mazhab. Karena kenapa? Semakin ada YouTube, pendapat-pendapat itu masuk terus. Nah kita mendengar, mana yang betul nih? Kok bisa beda ya dengan sebelum-sebelumnya yang kita pernah amalkan? Nah sini diterangkan. Nah kira-kira ini saja dulu kajian kita pada malam hari ini. Semoga bermanfaat dan bisa berlanjut pada kajian yang akan datang. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.